Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delafika Malia dengan NIM 126 205 211 004. Saya dari kelas PKMI 5E. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran IPS SDMI, dosen pengampu Ibu Maftuah MPDI. Untuk soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Ilmu merupakan sekumpulan pengetahuan, lalu sosial merupakan hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan. Nah, menurut Supriyatna, IPS adalah upaya untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik berarti yang dapat menjaga keharmonisan hubungan di antara masyarakat, sehingga terjalin persatuan dan keutuhan bangsa. Teori-teori tentang IPS dapat disintesiskan bahwa IPS merupakan gabungan dari teori-teori beberapa cabang keilmuan, yaitu ada sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya, serta memiliki tujuan untuk mengembangkan kompetensi sebagai warga negara yang baik yang dapat berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungannya. Jadi pembelajaran IPS ini merupakan pembelajaran yang fokus terhadap sosial kemasyarakatan, di mana dalam pembelajaran IPS ini ada beberapa cabang keilmuan, ada sejarah, geografi, ekonomi, politik, dan hukum. Lalu, mengapa IPS harus ada dalam kurikulum sekolah dasar? Pentingnya dalam sekolah dasar itu karena dalam sekolah dasar sendiri merupakan tahap awal pendidikan. Ketika anak pada sekolah dasar ini masih bisa didoktrin ataupun diberikan pembelajaran yang dasar, sehingga IPS ini sangat penting dipelajari dalam sekolah dasar. Nah, dalam IPS, dalam tingkat dasar ini untuk mengenalkan dirinya sebagai makhluk sosial, sehingga tahu tentang dirinya di lingkungan sekitar, yaitu berupa sosial, budaya, fisik, dan alam. Nah, karena lingkungan sekitar ini, anak menjadikan bersangkutan dalam mengembangkan diri anak, memberikan bekal pengetahuan dalam kehidupan dan membina siswa bahwa pentingnya sikap bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila. Untuk soal yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Dari yang saya cari, bahwasannya untuk komponen dalam setiap pembelajaran, baik IPS ataupun yang lainnya, itu sama, ada 4 komponen. Ada komponen tujuan, strategi, materi, dan juga evaluasi. Untuk komponen materi, untuk komponen tujuan dari materi IPS yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan memahami, menelaah, dan menyusun alternatif pemecahan masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu membekali peserta didik dengan menyadari nilai-nilai sosial dan kemanusiaan serta sikap berkomitmen. Yang keempat, membekali peserta didik dengan berbagai ilmu serta keahlian yang membuat peserta didik mampu berkomunikasi dengan sesama masyarakat dengan baik. Yang kelima, membekali peserta didik dengan menyadari pentingnya lingkungan hidup yang menjadi tempat berjalan kehidupan yang tidak terpisahkan dengan keterampilan yang disertai dengan sikap mental yang positif. Yang keenam, membekali peserta didik dengan kemampuan pengetahuan dan keilmuan IPS yang harus dikembangkan dengan perkembangan kehidupan, masyarakat, ilmu, dan teknologi. Untuk tujuan dari IPS ini juga mengacu pada tujuan pendidikan di nomor 23. Lalu komponen selanjutnya yaitu materi, di mana materi pembelajaran IPS ini yang dapat diajarkan kepada peserta didik tidak hanya bersumber dari kehidupan sehari-hari saja, tapi juga bisa bersumber dari buku, novel, buku cerita, koran, jurnal, majalah, dan makalah. Sehingga materi yang didapat itu bisa lebih luas lagi dan bisa memiliki wawasan yang lebih banyak lagi. Komponen selanjutnya yaitu strategi. Strategi dalam IPS itu digunakan secara individu maupun kelompok yang bertujuan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik, di mana strategi ini dibagi menjadi 2, ada strategi exposition dan strategi discovery. Untuk strategi exposition ini merupakan materi pembelajaran diberikan kepada peserta didik yang berbentuk sudah jadi, sehingga akan mudah peserta didik untuk menguasai materi tersebut. Misalnya, peserta didik ditugaskan untuk menyebutkan nama presiden yang pertama. Nah, untuk nama presiden yang pertama ini merupakan memiliki jawaban yang pasti, yaitu Soekarno. Jadi strategi ini sudah pasti dan langsung ada jawabannya. Lalu yang kedua ada strategi discovery, di mana strategi discovery ini peserta didik mencari sendiri materi pembelajaran yang akan dipelajari dari berbagai sumber dengan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan. Misalnya, peserta didik diberi tugas agar dapat menjelaskan hal yang melatar belakangi Indonesia itu dijajah selama 350 tahun. Nah, dalam mencari materi ataupun jawaban ini, peserta didik harus memiliki referensi yang banyak, sehingga harus diolah lagi dari informasi yang didapat tersebut sehingga dapat menentukan jawaban yang tepat. Komponen terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi kurikulum harus mencakup 2 dimensi, yaitu dimensi kualitas dan kuantitas. Di mana ada 3 komponen, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kalau sikap ini melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam bersikap pada saat proses pembelajaran, yaitu ada sikap spiritual, sikap sosial, dan emosional. Kalau pengetahuan itu mencakup fakta, konsep, dan generalisasi yang dipahami oleh peserta didik. Fakta merupakan data yang terperinci tentang sebuah
peristiwa, objek, orang, dan semua hal yang terjadi kaitannya dengan pembelajaran IPS. Nah, untuk evaluasi pengetahuan ini bisa berupa non-tes ataupun tes, bisa secara lisan ataupun secara non-lisan. Untuk keterampilan, yaitu evaluasi keterampilan, mengukur sejauh mana peserta didik telah menguasai dan mengetahui pengetahuan yang telah didapat selama proses pembelajaran, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh peserta didik sendiri. Lanjut soal yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS di MP atau SD? Karena dalam tingkat dasar, siswa sifatnya masih pengenalan dalam pembelajaran IPS ini. Dengan itu, berbagai budaya dan keragaman bisa didoktrinkan langsung kepada peserta didik, karena budaya dan keanekaragaman ini kalau bukan dari peserta didik dari tingkat dasar, siapa lagi yang akan melanjutkannya, karena peserta didik yang sekarang ini akan menjadi penerus penjaga bangsa selanjutnya. Nah, juga bahwasannya kebudayaan dan keanekaragaman di Indonesia itu sangat banyak. Ketika kita memperkenalkan atau memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwasannya budaya dan keanekaragaman di Indonesia itu sangat banyak, maka bisa menjadikan motivasi bagi peserta didik bahwasannya Indonesia itu memiliki kebudayaan dan keanekaragaman yang banyak, namun keadaan di Indonesia itu tetap damai karena adanya kerukunan sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Dan juga ketika kebudayaan dan keanekaragaman tidak diajarkan kepada peserta didik, maka ketika besar nanti peserta didik juga akan bertanya-tanya, kenapa kok kebudayaan dan keanekaragaman di Indonesia itu sangat beragam? Lalu bagaimana cara kita untuk menjaganya agar kebudayaan dan keanekaragaman tersebut tetap terjaga? Soal yang keempat, bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik? Media dan berita mengenai sosial dan juga politik ini yang sangat sering didengar oleh masyarakat. Jika saat ini dengan perkembangan teknologi, maka berita tersebut dapat berseliweran atau muncul di media sosial dengan mudahnya. Dengan adanya media sosial yang sangat mudah dijangkau ini, maka berita yang masuk mengenai isu sosial ini sangat cepat tersebar. Dan juga ada dampak negatifnya, bahwasannya berita-berita tersebut terkadang ada yang menggunakan dengan yang tidak bijak dengan membuat berita-berita yang hoax. Sehingga ketika berita tersebut cepat tersebar, mungkin kalau dari orang yang tidak bisa atau memiliki pengetahuan yang kurang, maka mereka akan berkomentar yang beragam sehingga akan muncul perdebatan dan juga konflik dalam komentar tersebut. Jadi kalau menurut saya sendiri, pengaruhnya media sosial dan berita tentang isu-isu sosial dan politik ini sebenarnya juga sangat bagus sekali, namun ketika dari masyarakatnya sendiri kurang memiliki pemikiran yang berkepanjangan, maka akan berakibat adanya hoax dan juga adanya perdebatan mengenai komentar yang tidak baik. Yang kelima, praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dalam hal ini, saya mengambil materi mengenai Pancasila, materi IPS di SD. Yang pertama, pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, di mana pembelajaran juga merupakan aktivitas guru dalam memilih kegiatan pembelajaran, untuk memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran dan membelajarkan siswa untuk membantu dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada pendekatan kontekstual, konstruktivisme, deduktif, induktif, dan masih banyak lagi. Dalam hal ini saya mengambil pendekatan kontekstual, di mana pendekatan kontekstual ini merupakan pendekatan yang membantu guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, serta mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun masyarakat. Nah, contohnya dalam pembelajaran ya, anak-anak bahwasannya bunyi Pancasila yang kesatu itu adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, bentuk nilai-nilai dari ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini contohnya yang biasa anak-anak lakukan, yaitu ada sholat, membaca Al-Quran, lalu zakat, bisa dirangkum dalam rukun Islam tersebut. Lalu mengenai persatuan Indonesia, bahwasannya di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang banyak anak-anak. Ada kebudayaan di mungkin tarian, ada jaranan, lalu ada reok Ponorogo yang biasanya anak-anak tonton. Nah, namun dengan adanya banyak budaya dan juga keanekaragaman ini, anak-anak harus tetap damai walaupun di daerah masing-masing itu memiliki kebudayaan. Jadi jangan sampai terpecah belah. Jadi harus ada toleransi dari perbedaan kebudayaan ataupun keragaman ini.
Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari pendekatan kontekstual, untuk kelebihan sendiri, siswa akan lebih cepat paham karena sudah pernah ditemui dalam kehidupan sehari-hari dan dalam contohnya tadi, karena menghubungkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa itu. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu peserta didik lebih memerlukan waktu lama untuk memahami materi dan perlu dilakukan berulang-ulang pembelajaran tersebut agar tidak terjadi kesalahan. Barangkali mungkin contoh yang diberikan oleh guru itu peserta didik dalam kenyataannya itu belum pernah tahu. Seperti tadi, Reok Ponorogo, ada beberapa anak yang belum pernah tahu Reok Ponorogo ataupun jaranan. Mungkin guru bisa mengaitkan dengan materi ataupun situasi dunia nyata siswa yang berada di lingkungan kecilnya itu. Selanjutnya yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ialah perencanaan tentang rangkaian kegiatan yang didesain dalam upaya mencapai tujuan pendidikan tertentu. Sehingga strategi yang tepat, maka materi bisa disampaikan guru dan dipahami siswa dengan baik. Nah, strategi ini bukan hanya dilakukan oleh guru, namun juga harus dari kedua belah pihak, jadi dari guru dan juga dari siswa. Macam-macam strategi pembelajaran, ada strategi pembelajaran inquiry, strategi pembelajaran berbasis proyek, strategi pembelajaran berbasis masalah, dan masih banyak lagi. Untuk saat ini yang saya contohkan yaitu strategi pembelajaran berbasis proyek, di mana strategi berbasis proyek ini suatu strategi pembelajaran yang mendukung para siswa mengerjakan tugas dalam bentuk proyek. Misalnya memberikan tugas proyek-proyek membuat apa seperti itu. Nah, contoh anak-anak, karena tadi kita sudah membahas mengenai pengertian Pancasila, untuk minggu depan Ibu minta anak-anak untuk membuat sebuah Garuda yang besar, yaitu lambang Pancasila nanti. Jadi silahkan dibuat yang besar dan disiapkan juga contoh-contoh penerapan sila 1-5. Minggu depan Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan gambar logo Pancasila tersebut dengan mencontohkan nilai-nilai penerapan Pancasilanya. Jadi peserta didik dibentuk dengan sebuah kelompok terdiri dari 3-5 siswa dan diberi tugas untuk membuat lambang Pancasila beserta contoh-contoh penerapannya, dan di pertemuan selanjutnya peserta didik dimohon untuk mempresentasikan hasil dari proyek tersebut. Untuk kelebihan dari strategi pembelajaran proyek ini yaitu meningkatkan motivasi siswa untuk tekun dan berusaha keras dalam mencapai proyek dan merasa bahwa metode pembelajaran ini sangat menyenangkan karena bisa bekerja sama dengan teman, lalu bisa membuat hal yang menarik, membuat hal yang terbaru yang belum pernah mereka buat. Untuk kekurangannya sendiri yaitu adanya waktu yang terbatas, lalu kesulitan dalam penilaian karena mungkin guru belum memiliki ketentuan-ketentuan dalam penilaian, dan juga manajemen sumber daya. Mungkin kalau manajemen sumber daya ini di dalam kelas terdapat kekurangan siswa, jadi ketika mengelompokkan siswa sendiri masih kurang dan tidak sesuai dengan tugasnya. Selanjutnya yaitu metode. Metode merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses pembelajaran. Nah, pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan mengerti dengan baik oleh peserta didik. Untuk metode ini ada metode ceramah, metode diskusi, tanya jawab, dan demonstrasi. Nah, yang saya ambil ini adalah contoh metode ceramah. Ini metode ceramah merupakan metode yang sangat tidak asing bagi kita, bahwasanya metode ceramah yang selalu digunakan oleh guru. Misalnya, penerapan metode ceramah. Anak-anak, Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, asas, atau prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima, yang telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila itu anak-anak dijadikan sebuah dasar negara Indonesia, yaitu berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi peserta didik dalam pembelajarannya metodenya melalui ceramah dengan diberi penjabaran materi saja. Nah, untuk kelemahan ataupun kelebihan dari metode ceramah ini yaitu kelebihannya mudah dilaksanakan karena sangat instan, tidak perlu media ataupun persiapan lain, mungkin persiapannya hanya materi saja yang disiapkan oleh guru. Untuk kekurangannya sendiri, mungkin kalau dari guru
guru akan capek ya dengan metode ceramah ini karena terus-terusan menjelaskan saja. Kalau dari peserta didik mungkin peserta didik akan sangat bosan karena hanya dijelaskan melalui lisan tanpa adanya bantuan alat peraga ataupun media, dan peserta didik pasti akan cepat mengantuk. Yang terakhir yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Teknik pembelajaran merupakan cara guru menyampaikan bahan ajar yang telah disusun berdasarkan pendekatan yang dianut. Teknik yang digunakan guru tergantung kepada kemampuan guru atau siasat agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar dan berhasil dengan baik. Cara, upaya, atau siasat dalam melaksanakan pembelajaran belajar mengajar baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, dalam hal ini ada beberapa teknik, ada teknik diskusi, teknik tanya jawab, teknik teknik memeragakan. Nah, pada hal ini saya mengambil teknik tanya jawab, di mana teknik tanya jawab ini dalam proses pembelajaran digunakan untuk apresiasi di kelas. Jadi seseorang guru itu menggunakan teknik tanya jawab dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik, lalu peserta didik menjawabnya. Nah, menurut literatur yang saya baca ini, ada seorang guru yang menggunakan teknik tanya jawab dalam proses pembelajaran, yaitu digunakan saat persepsi di kelas dan menanyakan materi yang akan dipelajari dan memberikan reward ketika ada peserta didik yang mampu menjawabnya. Misal, anak-anak, apa sih arti dari Pancasila? Harus siapa yang bisa menjawabnya? Silakan angkat tangan. Nah, ketika ada peserta didik yang menjawabnya, silakan diberi apresiasi juga. Mungkin bisa diberi apresiasi dengan tepukan ataupun juga dengan hadiah. Untuk kelebihan dari teknik tanya jawab ini yaitu akan membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa. Kalau kekurangannya sendiri akan dapat membangkitkan. Untuk kekurangannya yaitu siswa merasa takut dan tegang bila guru kurang dapat menghadirkan suasana akrab dan menimbulkan kurang keberanian dari siswa sendiri. Memang terkadang ketika teknik tanya jawab ini ada beberapa anak yang siap untuk menjawab karena sudah paham dari materi tersebut. Namun ketika ada peserta didik yang kurang paham dari materi tersebut, maka dia akan merasa takut untuk menjawab apa yang dipertanyakan oleh gurunya tersebut. Mungkin itu yang dapat saya jawab dari soal ujian tengah semester pembelajaran IPS MISD. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.